NEO. Oke, ya kita akan belajar ya untuk NEO-nya. Oke, cek apakah sudah bisa terlihat di layar? Sudah. Bisa kok. Sudah ya, oke. Jadi kita akan masuk ke NEO ya. NEO itu New Enterpriser Orientation. Jadi ini training dasar sekali untuk kita bisa belajar tentang apa sih yang sebenarnya yang namanya MLM ya. Kita mulai dari awal dulu. Nah, untuk kita bisa belajar tentang MLM, kita lihat dulu yang namanya sejarah ya. Nah, di sini kita bisa melihat ini bahwa dimulai di era tahun 40-an, 1940-an, pada waktu itu ada krisis ekonomi di Amerika. Ya, ini lahirnya pertama kali network marketing ya, sebagai usaha untuk keluar dari krisis ekonomi. Jadi sama seperti hari ini ya, ketika ketika kondisi Indonesia juga saat ini sedang resesi, maka network marketing ini menjadi solusi yang paling masuk akal, menjadi solusi yang paling luar biasa ya. Jadi justru sekarang ini nih ketika Indonesia resesi ya, mungkin kalau Anda perhatikan banyak sekali yang mengeluh mulai dari akhir tahun kemarin itu apa namanya, perdagangan sepi, bisnis sepi gitu ya. Indonesia resesi itu kan juga dipicu negara-negara lain yang hari ini juga resesi ya. Nah, network marketing ini bisa menjadi solusi ya, sama seperti pada waktu itu ya. Kemudian Philip Kotler ini mengatakan yang namanya network marketing adalah salah satu dari strategi pemasaran produk ataupun jasa ya. Nah, ini yang Anda harus catat ya. Jadi MLM adalah salah satu strategi pemasaran ya. Jadi salah satu dari sistem penjualan. Oke. Jadi kalau kita mau ngomong sistem penjualan saat ini tuh ragamnya ada banyak ya. Apalagi sejak era internet, sekarang ada yang namanya e-commerce ya. Itu yang kemudian Anda lihat dari marketplace seperti Lazada, Blibli, kemudian ada Shopee dan sebagainya. Itu adalah salah satu strategi pemasaran ya. Nah, network marketing atau MLM adalah salah satu di antaranya. Kemudian menurut Robert T. Kiyosaki di bukunya yang terutama yang berjudul Cash Flow Quadrant, ini ya Cash Flow Quadrant, dikatakan bahwa dari 4 kuadran pekerjaan yaitu employee atau karyawan, self-employee atau pekerja mandiri atau profesional, kemudian business owner dan investor. Network marketing adalah bagian dari business owner ya, yaitu bisnis di mana memiliki sistem ya, di mana memiliki sistem. Di mana kalau Anda nanti baca buku cash flow quadrant, di sini ada 3 macam ya, yaitu orang bisa membangun sistem sendiri, yang kedua orang membeli sistem atau franchise, dan yang ketiga orang menggunakan haknya ya untuk menggunakan sistem pada yang namanya network marketing ya. Oke, jadi sederhananya yang apa yang disimpulkan dari network marketing adalah salah satu dari strategi pemasaran gitu. Jadi tujuan kita itu memasarkan produk ya. Kalau tadi pagi saya ngobrol dengan Bu Joisa, kalau orang tanya apa sih MLM? Nah, Bu Joisa boleh coba ulang sedikit apa yang tadi pagi saya sudah sampaikan ke Ibu. Apa sih MLM itu? Ya, jadi MLM itu adalah bisnis Nah, apa? ya, Udah lupa masa Bu baru tadi pagi loh. iya. Gimana ya? Tadi saya sudah lupa lagi. Aduh. Ayo dicatat biar nggak lupa. Yaitu kita itu membangun Oh iya, jaringan distribusi. membangun jaringan distribusi. Yes, membangun jaringan distribusi. Itulah tujuan dari network marketing. Oke? Ya, jadi tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mendistribusikan produk. Makanya income-nya ya pasti terhitung dari berapa banyak produk yang bisa terjual, kan gitu. Ya, sampai sini jelas dulu. Dari Kak Oni,
Om Wianto ada yang mau ditanyain enggak? Enggak kok. Ini kenapa sih kita penting belajar ini ya? Gini loh, kalau kita itu ya nggak bisa menjelaskan apa itu MLM kepada orang lain, makanya kenapa kita belum bisa mendapatkan rekan kerja yang aktif, ya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu, aku tuh harus aktif di HDI, aku mau ngapain, gitu loh. Oke, jadi tujuan kita itu membangun jaringan distribusi. Nah, nanti waktu kita belajar tentang apa bedanya MLM dengan bisnis konvensional nanti akan lebih jelas ya. Nah, saya akan mencoba untuk membawa terlebih dahulu kepada pertanyaan yang sering muncul ya, bahwa eh, banyak orang taunya MLM itu kan disuruh cari orang, ya kan? Cari orang. Iya. Terus ngapain gitu ya? Bahkan saat ini ada banyak yang modelnya seperti ini, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah skema Ponzi. Ya, ujung-ujungnya adalah penipuan. Ujung-ujungnya ada yang terus jadi investasi bodong gitu ya. Tapi sebagian besar itu adalah penipuan yang hari ini disebut sebagai skema Ponzi. Ya, nah apa sih skema Ponzi ya dan bedanya dengan MLM? Oke, itulah yang kemudian sekarang kita belajar tentang apa sih bedanya MLM dengan money game. Ya, nah ini Anda boleh screenshot, saya nggak bacain satu-satu supaya cepat. Ya, tapi intinya di sini kita sudah sangat berbeda tujuan. Ya, ingat bahwa MLM itu kita tujuannya adalah memasarkan produk. Oke. Nah, ini hati-hati ya, karena kenapa? Kalau di sini ada tulisannya tidak ada produk. Ini zaman sekarang, money game zaman sekarang itu sudah tidak menggunakan yang seperti ini ya. Money game zaman sekarang itu ada produknya. Oke. Tapi produk ini, nah ini di sini sudah ada ya. Biasanya hanya sebagai kedok saja, ya. Ini ya, hanya sebagai kedok saja. Jadi tujuan mereka bukan memasarkan di produknya, bukan. Beda dengan MLM. Kalau di MLM kita butuh sekali ya, karena ujung-ujungnya kita itu yang dihitung adalah dari pemasaran produk. Kalau money game, yang dihitung itu dari perekrutan. Nah ini ya, jadi yang penting itu dia bisa ngambil berapa orang. Oke. Nah sehingga ciri-ciri money game kalau dia tidak ada lagi orang baru yang masuk, maka dia akan hancur. Ya, tetapi beda dengan MLM. Ya, MLM itu walaupun misalnya ya kita tidak ada perekrutan orang baru sekalipun, tetap bisa dapat hasil. Ya, tetap bisa dapat hasil dengan catatan ada produk yang terjual atau ada yang namanya repeat order. Gitu ya. Oke, semoga bisa membantu menjelaskan ya. Atau saya berikan kisi-kisi yang paling gampang gini ya. Ciri-ciri dari money game ya, yang mudah sekali diketahui adalah menggunakan sistem yang namanya binari. Binari itu seperti apa sih? Binari itu seperti ini. Ketika ini Anda, ya, sebentar, ini kok, oke. Kalau ini Anda nanti disuruh cari dua. Nah, seperti ini ya. Nah, dua ini juga nanti akan cari dua. Seperti ini. Oke, dan ini juga nanti masing-masing cari dua, dan seterusnya, yang kemudian ini nanti disebut sebagai sisi kiri, dan ini adalah sisi kanan. Nah, penghasilan Anda didapatkan dari keseimbangan kanan dan kiri ya, jadi ketika ini satu, maka Anda dapat ya. Ketika di sini tiga, nah seperti ini, Anda dapat gitu ya. Jadi ketika terjadi keseimbangan kanan dan kiri ya, atau kanan kiri seimbang, itulah sistem binari yang umum dipakai oleh money game. Oh, berarti pairing. Pairing ya, bahasa Inggrisnya pairing. Oke, pairing itu kan pasangan ya, berpasangan. Oke, ya. Nah ini ya, jadi kalau Anda sudah ketemu yang marketing plan-nya modelnya seperti ini, hati-hati ya. 90% saya yakin ini money game. Skema Ponzi ya. Next time kalau ada waktu, saya akan bukakan salah satu studi kasus saya terhadap salah satu money game ya, di mana saya bisa membuktikan bahwa
suatu titik money game itu pasti akan bubar. Kenapa? Karena pembagian hasilnya tidak masuk akal. Ya. Jadi ketika misalnya nih ada satu produk harganya 1 juta, tetapi bonus yang dibagikan atas penjualan satu produk yang harganya 1 juta ini, itu bisa sampai bahkan 1 juta lebih. Masuk akal nggak? Tidak masuk. Tentu saja tidak masuk akal, ya. Nah, tapi kenapa kok banyak yang ikut? Nah, kenapa kok banyak yang ikut? Hati-hati. Karena orang itu yang diambil adalah emosi serakahnya. Ketika dia emosi serakah, keluar dan tidak bisa dikendalikan, sehingga akal sehat sudah tidak lagi berjalan. Disitulah dia kena. Ya. Sama seperti investasi bodong pada umumnya. Diberikan iming-iming janji-janji yang terlalu indah, gitu ya. Dan tadi emosi serakahnya keluar, akal sehat nggak jalan, selesai. Banyak, kalau Anda hari ini punya Telegram, mungkin Anda bergabung dengan salah satu grup yang bersifat finansial gitu ya, entah mungkin apa saham atau kripto atau apa. Nggak lama pasti Anda akan langsung masuk di grup-grup investasi bodong. Ya, karena saya udah ngalamin. Oh, janjinya luar biasa. Modal 200.000 bisa dapat 5 juta. Loh, lah sekarang masuk akal nggak kalau modal 200.000 dapat 5 juta? Lah sekarang kalau dia bisa membuat uang saya yang 200.000 menjadi 5 juta, terus ngapain dia butuh uang saya? Ya toh? Uangnya dia sendiri aja dilipat gandakan, selesai. Ngapain dia ngajak-ngajak saya? Tapi sekali lagi ya, karena akal sehat tidak berjalan. Oke, jadi saya mengambil sisi money game di sini bahwa hati-hati ya. Kita di sini itu bisnis ya. Saya garis bawahi ya di sini yang Anda harus catat dan digaris bawahi pakai bolpen merah. MLM itu bisnis ya. MLM itu bisnis. Dan ingat, sama seperti semua bisnis pada umumnya harus dikerjakan. Nggak ada ceritanya duduk-duduk, mager-mager, nonton-nonton aja, baring-baring dapat duit. Nggak ada. Semua bisnis apapun ya harus dikerjakan. Ya. Kenapa saya habis dari Solo masih mau untuk Zoom ini ya? Tadi walaupun Bu Joisa, Kak Oni bilang istirahat dulu. Saya bilang enggak. Ini tanggung jawab pekerjaan. Loh, ini bisnis dan ini bisnis saya. Gitu ya. Selama saya masih kuat, selama saya masih sehat, selama saya masih belum sampai terkapar gitu ya. Kecuali saya harus bed rest ya, mungkin beda. Ya, tapi kalau ini no problem gitu ya. Masih kuat kok, masih oke. Ya. Ini bisnis loh. Ini yang saya lakukan hari ini adalah saat ini ya. Ini bagian dari pekerjaan. Jadi saya harus tuntaskan tanggung jawab saya gitu. Oke, sampai sini jelas dulu ya. Intinya MLM itu bisnis. Jadi kalau Anda sudah bisa memahami karena ini bisnis sehingga saya harus punya pola pikir pengusaha, itu akan lebih mudah gitu ya. Beda dengan money game yang dia bukan bisnis ya, dia bukan bisnis. Oke, sampai sini terjawab ya? Iya. Sebentar, saya mau tes dulu. Ini penjelasan saya tentang money game ini membuat tambah jelas apa tambah bablas? Boleh ini ya, Cik Melani segala boleh ini ya, boleh komen ya. Om Yanto juga boleh komen ya. Jelas. Oke. Nah, ini perlu Anda pahami supaya Anda bisa menjelaskan ya, karena banyak orang di luaran sana. Pertama, banyak yang ketipu dengan money game dan berpikir dia ada di MLM. Yang kedua, ada banyak orang itu yang cuman denger-denger doang gitu ya. Misalnya kayak tadi, dia punya teman atau dia punya saudara yang ketipu money game, terus cerita kan, wah kurang ajar itu kemarin aku ditipu sama MLM tuh. Aku habis duit puluhan juta. Nah ya kan, terus kita jadi langsung
mengecap negatif gitu ya. Oh, kurang ajar itu MLM itu memang tuh menipu orang gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika diselidiki lebih lanjut itu bukan MLM tapi money game. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya ke yang berikutnya. Apa bedanya dengan bisnis konvensional? Nah, semoga di sini menjadi lebih jelas ya. Oke, nah ini ya. Apa bedanya dengan bisnis konvensional? Ini kalau Anda paham, gambar ini Anda paham, ini mudah sekali ya untuk menjelaskan kepada orang. Oke, gambar ini Anda boleh screenshot dulu. Setelah ini saya akan gambar dengan versi yang berbeda. Ya. Pakai pelajaran. Nggak tahu tapi nggak bisa. Kalau di HP ya ini screenshot kan ada tombolnya toh. Iya, tapi HP saya kan gangguan. Oh ya wis. Ya wis. Oke, saya tetap gambar aja ya supaya Anda bisa paham ya. Oke, jadi gini loh. Sekarang, nah ini akan sebetulnya kalau kita paham tentang bisnis konvensional, ini lebih mudah menjelaskan ya. Nah kita lihat ya, semua produk yang hari ini sudah berskala nasional atau bahkan internasional, itu pasti punya yang namanya jaringan distribusi. Nah jaringan distribusi umumnya, ini nama mungkin bisa berbeda-beda, tapi biasanya seperti ini loh. Kalau ini pabrik, kan nggak langsung ke konsumen kan? Di bawahnya ada yang namanya distributor. Yuk digambar yuk. Menurut Anda, kalau ini produk yang skala nasional, satu Indonesia, distributornya satu atau banyak? Banyak. Oke, berarti kalau saya gambar akan seperti ini. Ya, saya tidak tahu berapa banyak, saya hanya mencoba menggambar saja. Nah, dari masing-masing distributor, barang ini kan ke agen. Masing-masing distributor punya agen cuma satu atau banyak? Banyak, Pak. Biasanya. Oke, gambar. Ya, masing-masing distributor punya agen ya, kalau digambar mungkin seperti ini. Dari masing-masing agen, produk ini ke grosir. Sekali lagi, grosirnya satu atau banyak? Banyak, Pak. Oke. Nah, dari grosir, barang ini ke toko-toko retail atau toko-toko eceran. Juga pasti banyak ya. Banyak. Dari toko-toko eceran ke konsumen. Nah, jelas ya, enggak mungkin kan toko konsumennya cuma satu doang. Nah, gini. Oke, ini adalah peta jaringan distribusi di bisnis konvensional pada umumnya. Oke, jadi sekarang saya rubah gambarnya. Kalau ini saya punya downline atau rekan kerja ya. Rekan kerja saya nggak cuma satu ya, ada banyak ya. Dari rekan kerja saya punya rekan kerja lagi ya, dia juga punya banyak. Dari rekan kerja saya punya rekan kerja lagi di bawahnya, punya rekan kerja lagi di bawahnya, punya rekan kerja lagi di bawahnya. Kalau ini digambar semua, pertanyaan saya gambarnya sama atau beda? Sama atau beda? Halo? Ya Om Yanto? Sama. Sama, thank you. Ya ini, ya sudah ini loh. Jadi ketika kita ngerekrut downline, tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun jaringan distribusi. Jelas ya? Nah, cuman gini ya, nanti ini kan konsep dasar ya. Nanti teknisnya lebih dalam lagi kita akan perdalam ya. Nggak langsung serta-merta seperti ini. Ini kan konsepnya bahwa ketika kita tujuannya adalah membangun jaringan distribusi ini loh. Ketika kita tuh merekrut orang. Nah, tapi kan memang nanti prakteknya nggak bisa ya cuman sekedar direkrut ya. Nanti ada proses yang kita harus pahami ketika kita belajar tentang network management ya. Tapi nggak di sini supaya waktunya nggak terlalu panjang ya. Karena untuk network management sendiri itu bisa paling tidak kalau kulit-kulit aja itu paling nggak bisa 2 jam untuk membahas itu ya. Tapi setidaknya dari sini kita bisa paham ya. Pada umumnya itu seperti ini. Oke. Jadi sampai sini Bu Joisa, Kak Oni, Om Yanto, Cik Melani sudah bisa mulai menjelaskan ke orang-orang ya. Apa sih tujuannya membangun
dari jaringan distribusi kita? Oke, sudah bisa menjelaskan ya? Bisa. Oke, nah sekarang dalam hal ini banyak orang yang mengatakan begini, oh MLM itu jual produk murah dengan harga mahal. Kenapa? Supaya untungnya banyak. Sebab untuk bisa membayar distributor yang segitu banyaknya, ya toh, kayak contoh nih, oh Pak Ronald tuh nanti Mei mau jalan-jalan ke Singapura. Wah, itu karena Hadi itu sebetulnya produknya murah dijual mahal biar bisa ngasih eh, bonus ke Pak Ronald jalan-jalan ke Singapura. Nah, itu bener apa enggak? Nah, kita akan coba kupas ya. Banyak orang yang soalnya tidak mengerti di titik ini, ya. Mereka banyak yang mengatakan begini, oh iya, harusnya tuh harga barangnya mungkin cuma 1.000, dijual 10.000. Nah, gitu misalnya. Atau bahkan mungkin dijual 100.000. Nah, kita coba tilik dulu ya. Kalau di bisnis konvensional yang sudah kita gambar seperti ini ya. Kalau ini kan tadi kita tahu ini pabrik. Dari pabrik barang ini ke distributor ya. Saya ambil warna yang berbeda supaya lebih jelas. Dari pabrik barang ini ke distributor. Pertanyaan saya, pabriknya untung nggak? Untung. Untung ya. Kak Oni jelas nggak Kak Oni? Iya. Katakan misalnya ya untungnya 10%. Dari distributor barang ini ke agen. Nah, distributornya untung nggak? Untung. Untung juga ya. Untung nggak Ci Melani? Untung. Oke, katakan sama ya, misalnya 10%. Dari agen ke grosir, untung juga ya, katakan 10%. Dari grosir ke retail, katakan 10%. Dari retail ke konsumen, untung juga, katakan misalnya 10%. Kalau begini 10% semua, ini sudah 50%. Itu kalau 10%. Padahal kalau 10% mungkin belum bisa menutup biaya operasional. Lah bagaimana kalau untungnya 20%? Atau bahkan mungkin 30%? Jadi kalau ini Anda jumlahkan semua, ya toh ini 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, ini menjadi 150%, betul nggak? Iya kan? Iya, Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang pernah lihat iklannya katakan misalnya Indomie? Yang jinglenya itu ya, Indomie seleraku gitu. Ada yang pernah lihat? semua lihat. Semua lihat ya. Kak Oni Iya. lihat apa enggak itu Kak Oni itu? Kak Oni pernah lihat ya iklannya ya? Lihat. Pertanyaan saya, yang bayar iklannya siapa? Ya perusahaan Indomie. Gimana? Perusahaan Indomie yang bayar kok. Oke, ada pendapat lain? Om Wianto, Cik Melani, yang bayar iklannya siapa? Yang lihat, Ya, gimana? yang lihat iklannya yang bayar. Oke, Cik Melani punya pendapat lain? Ini kita sambil belajar bareng-bareng ya. Jadi bukan tentang siapa benar, siapa salah. Cik Melani punya pendapat lain, siapa yang bayar iklannya Indomie? Halo, halo. Oke, jadi benar ya yang disampaikan Om Wianto tadi ya, bahwa yang bayar iklannya itu adalah Anda dan saya yang beli Indomie. Kenapa kok bisa begitu? Karena biaya itu sudah dibebankan pada harga produk. Oke? Nah, kita yang beli ya otomatis kita yang bayar sebetulnya. Oh, Cik Melani ini WA konsumen ya, oke, thank you. Dibuka mic-nya aja Ci, kadang nggak kelihatan soalnya kena share screen. Oke, jadi seperti itu ya, itu yang terjadi ya. Nah ini ya, jadi yang pertama kita lihat nih, harga jual itu sama dengan HPP atau harga pokok produksi
ditambah biaya marketing, ditambah biaya operasional, ditambah laba. Ya, ini ya. Jadi iklan-iklan segala macam itu sudah termasuk di dalamnya. Ya. Nah, bagaimana dengan MLM? Kalau di MLM kita tidak mengenal biaya marketing atau biaya iklan. Kenapa? Karena di MLM itu kita mengambil promosi yang paling tua, yaitu dari mulut ke mulut. Kita inilah yang jadi media iklannya perusahaan. Ketika kita pakai produk, kita mendapatkan manfaat produk, kemudian kita cerita ke teman-teman kita, gitu ya. Sama seperti mungkin tanpa sadar, banyak di antara kita tuh setiap hari sudah endorse produknya orang gitu ya. Misalnya contoh ketika ditanya nih, misalnya saya pas ke Fak-Fak ya, ke tempatnya Kak Oni. Terus saya tanya, Kak Oni kalau di sini kita enaknya makan apa? Terus Kak Oni bilang, oh kita mau makan ayam goreng saja gitu ya. Oh ayam goreng mana? Yang paling enak. Ini ayam goreng mana Kak Oni? Ayam goreng paling enak di sini. Nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak. Terus kalau gitu enaknya makan apa kalau di sana? Ikan bakar. Beda. Papeda. Oh papeda, oke papeda mana? Papeda Papua. Campur dengan ikan kuah kuning. Iya, maksud saya kita beli di mana? Di warung Warung mana? warung papeda biasanya. Warung papeda. Maksud saya namanya apa kan ada mereknya toh Bu? Itu. Pujasera. Oh ini nggak biasa makan di luar. Kalau saya tahu. Di Iya, Pujasera. di Pujasera, ya. Pertanyaan saya, Ibu dibayar berapa sama papeda Pujasera? Enggak, Pak. Enggak dibayar. Nah, seperti itu ya. Itu adalah teknik marketing yang paling standar, paling tua ya. Di mana dari mulut ke mulut ya. Seperti Ibu tadi cerita, oh kalau mau makan enak di sini kita makan papeda ikan kuning di Pujasera. Gitu ya. Nah, itu bentuk marketing yang paling tua ya, kita dari mulut ke mulut gitu. Oke. Nah, sampai sini dulu kita sudah mulai bisa mengerti dan menjelaskan tentang MLM. Sudah. Sudah? Om Yanto sudah? Sudah, Rona. Oke. Ya, sekarang kita masuk dengan cepat ya. Kenapa sih kok HDI ya? Oke. Nah, kita itu kalau mau memilih suatu MLM yang bagus, nah ini Anda mesti catat ya. Kita akan lihat dari 4 sisi ya, yaitu perusahaan, pendidikan, kemudian produk dan penghasilan. Ya, ini 4 sisi yang kita harus lihat. Jadi gini, kita setiap hari itu pasti berseliweran penawaran, kemudian info dan segala macam ya. Bahkan tidak jarang kita ditarik sana, ditarik sini gitu ya. Seperti curhatnya Bu Joisa ke saya berapa hari yang lalu kan, ditarik-tarik oleh saudaranya gitu kan. Nah, jadi kita itu kalau kita tidak punya suatu prinsip ya, maka kita akan selalu bimbang ya. Nanti si A bilang, oh ikut ini aja, ini bagus. Nanti ada si B bilang, oh si ini bagus. Nanti ada si C dan si D dan seterusnya. Nah, kalau setiap kali kita bimbang, setiap kali kita bingung mau ikut A, B, C, D atau yang mana, maka tidak ada satupun bisnis yang akan besar. Ya, kalau dikerjakan ini sebentar ganti B, si B dikerjakan sebentar ganti C dikerjakan baru sebentar ganti D. Kalau gonta-ganti seperti itu kita tidak akan pernah besar. Ya, nah caranya gimana? Caranya adalah yang pertama selidiki sendiri. Ya, cari kebenarannya. Ya, cari kebenarannya. Setelah kita mendapatkannya, maka kita pegang erat-erat, gitu ya. Kita pegang erat-erat. Oke, sekali lagi ini bisnis ya. Kalau nggak dikerjakan dengan konsisten dan setia, nggak bisa besar. Ya, nggak bisa besar. Saya sudah melihat banyak sekali orang yang gonta-ganti MLM gitu ya. Bentar ikut A, bentar ganti B, bentar ganti C, bentar ganti D. Akhirnya apa? Tidak ada satupun yang besar. Tidak ada satupun yang jadi. Akhirnya bonusnya ya gitu-gitu aja.
Ya 500.000, 200.000, paling banter 1 juta, 2 juta gitu ya. Habis itu ya sudah, nggak pernah besar soalnya. Ya, nah kita akan lihat ya dari 4P ini. Yang pertama tentang pendidikannya terlebih dahulu. Jadi kita ini punya yang namanya billionaires ya. Billionaires ini paling gampang kita lihat angka ini loh, 25 tahun. Ini sudah berbicara besar sekali, banyak sekali. Dengan pengalamannya yang lebih dari 25 tahun, artinya apa? Sudah terbukti ya. Dan hari ini kita sudah punya paket lengkap ya. Ada buku-buku ya. Yang pertama ini ya, pendidikan bisnis yang berjenjang ya. Jadi contoh ketika Anda sudah settle dimasuk di peringkat manajer, nanti ada pertemuannya khusus yang namanya Enterpriser Manager Club. Anda yang sudah diamond nanti akan masuk ke pendidikan yang namanya diamond above meeting gitu ya. Nanti ada pendidikannya yang berjenjang. Kemudian buku-buku ya. Jadi ada buku-buku. Ini penting ya, buku-buku ini untuk terus nambah terus ya pengetahuan kita. Itu investasi kita ya. Kemudian tools-tools digital ya, aplikasi BEC ini juga kita sudah ada ya, event-event training gini ya. Termasuk yang hari ini kita juga ikuti ya. Ini yang buat juga billionaires ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari sisi perusahaan ya, paling gampang kita perusahaannya sudah 30 tahun di Indonesia ya, itu ujiannya waktunya nggak sebentar. Terus hari ini investasi HDI untuk kita juga sudah besar sekali ya. Kita punya HDI One, kita punya HDI Store, itu nggak murah ya untuk bikin sistem seperti itu. Dan nggak banyak ya, saya yakin bahkan mungkin belum ada kali ya di Indonesia MLM lain yang punya sistem secanggih kita hari ini, yaitu HDI One, HDI Store. Ya. Oke, mungkin Bu Joysa aja kemarin pernah curhat ke saya ya, yang tempat lain itu mau cari produknya aja mesti lewat orang per orang ya. Iya, betul. Nggak kayak kita ya, yang langsung lewat HDI jebret, udah langsung diarahkan kantor terdekat. Ngomong Buana semua tapi tidak seperti hari Oke, ini. produk. Nah, produk kita itu pangsa pasarnya luas ya. Orang sehat, orang sakit, pria, wanita, usia anak, usia remaja, dewasa, manula ya. Semuanya bisa konsumsi ya, orang sehat, orang sakit gitu. Kenapa? Karena produk kita berbasis madu ini sudah punya persepsi yang positif, sudah dikenal banyak orang gitu ya. Nah, yang menarik juga bahkan kita selain izin-izinnya lengkap, kita juga ada di buku MIMS ya. Jadi ini untuk produk pangsa pasar kita luas ya. Jadi enak sekali ya. Apalagi dengan produk 4-star. Wah, udah gampang dah. Ya, produknya nggak gonta-ganti ya. Oke, kemudian dari sisi penghasilan ya. Penghasilan kita ini potensinya tidak terbatas ya. Untuk itu nanti makanya kita perlu memahami marketing plan kita ya. Jadi nanti kita bisa hitung-hitung sendiri. Saya itu bisa sampai dapat seberapa banyak sih gitu ya. Oke, kemudian ini ya, ini masih bagian dari bisnis plan. Penghargaannya juga sudah lengkap ya. Mulai dari manajer masuk 3 kali dapat PIN, masuk 6 kali dapat 1 juta ya. Diamond masuk 3 kali dapat jas, masuk 6 kali dapat 5 juta. Eksekutif Diamond 3 kali dapat jas, 6 kali dapat 10 juta dan seterusnya ya, Anda bisa lihat di layar. Bahkan Royal Crown itu kalau 6 kali cash award-nya sebesar 1 miliar ya. Luar biasa ya. Termasuk ini ya, pin-pin yang Anda lihat di layar ini pin emas betulan ya. Jadi bukan cuman, oh ini besi yang disepuh, emas, bukan. Ini emas betulan ya. Oke, nah selain itu apa? Dapat jalan-jalan ya. Dapat jalan-jalan. Kita punya Explore Fun, Explore Summit, dan Explore World. Oke, jadi ini jalan-jalan ke luar negeri gratis dibiayai oleh HDI. Ya. Nah, puji Tuhan saya dapat kemurahan Tuhan nanti Mei ke Singapura. Ya. Oke, sekarang untuk faktor eksternalnya ya kita lihat ya tadi yang saya cerita pangsa pasar kita luas, kita tidak terpengaruh globalisasi karena kita bisa membentuk yang namanya captive market, kemudian kita punya kebebasan waktu dan finansial, area pemasaran juga bebas ya, jadi kita tidak terbatas di tempat kita tinggal masing-masing ya.
kita itu bebas ya. Bahkan nggak hanya di Indonesia, termasuk kalau Anda punya kenalan di Hong Kong, di Filipina, di Malaysia, di Singapura, itu boleh ya mengembangkan ke sana ya. Kemudian ini ya wellness industry trend ya. Jadi gini, berapa hari terakhir ini ya, saya tuh lagi banyak ngelihat video ini investigasi di SCTV ya. Salah satunya itu mengupas tentang makanan-makanan yang mungkin beredar di sekitar kita dan berbahaya untuk kesehatan tanpa kita sadari ya. Yang pertama kemarin saya lihat sirup ya. Sirup yang murah. Jadi kalau rata-rata sirup itu dijual di harga di atas 20.000, ini ada yang jual sirup di bawah 10.000. Tapi ketika diinvestigasi dengan kamera tersembunyi, ternyata apa? Isinya itu obat gula semua. Ya, gulanya dikit, isinya pemanis buatan semua, sakarin. Yang pertama itu. Yang kedua, dia gunakan pewarna tekstil. Loh, ngeri ya? Ngeri loh. Bisa kebayang nggak kalau itu dikonsumsi anak-anak kita? Bisa gagal ginjal loh itu. Bahkan bisa kanker loh. Terus yang kedua saya lihat lagi ini, mungkin jajan-jajan yang sering ada di sekitar kita ya, seperti sempol, kemudian cilok, dan lain sebagainya, yang ternyata ada oknum yang membuatnya dari produk sampah. Sampah itu maksudnya gini, dia untuk sausnya ya, dia itu mungut, jadi nggak beli, mungut tomat-tomat busuk yang sudah dibuang oleh pedagang. Jadi pedagang tomat itu yang busuk-busuk dijadiin satu kantong plastik, itu yang diambil sama dia. Jadi dia mungut dari tempat sampah. Oke, tomat busuk, cabai busuk, kemudian ayam yang sudah bangkai, itu juga dibuang, diambil sama dia, bayangin. Jadi ayam bangkai. Lah terus kan itu bau semua. Bagaimana caranya dia mengatasi bau? Tahu nggak apa yang dilakukan? Dia campurkan boraks banyak-banyak. Dia campurkan boraks banyak-banyak untuk supaya ayam yang busuk, sayuran busuk tadi itu bau busuknya bisa diatasi. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi? Bisa kebayang ya kalau kita konsumsi makanan yang kayak gitu tadi ya. Kalau kita nggak jeli, itu kan bentuknya ya mirip-mirip aja sih sama yang normal gitu ya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, itu bisa menyebabkan kanker, tadi ya, sakit penyakit dan lain sebagainya. Ngeri ya, gitu. Nah, inilah wellness industry trend, ya. Kita nggak bisa menghindar bahwa ketika semakin modern, ya, ternyata oknum-oknumnya juga semakin canggih-canggih, ya. Makanya terus banyak sakit penyakit. Oke. Nah, sekarang saya mau berbagi kepada Bapak Ibu semua, kepada Anda semua ya, tentang kekuatan dari network marketing. Karena ini, di bisnis ini, kita itu punya pergerakan secara eksponensial, ya, eksponensial, yaitu yang namanya power of duplication. Jadi, tujuan utama dari ketika kita merekrut downline, kita itu ingin melakukan yang namanya duplikasi. Ya, duplikasi apa? Duplikasi sistem. Oke, saya akan coba cepat ya. Oke, nah saya akan memberikan contoh. Ya, kita membuat satu simulasi. Jikalau kita komitmen setiap bulan kita mendapatkan satu rekan kerja aktif, oke? Satu rekan kerja aktif. Apa yang terjadi? Nah, ini kita akan lihat ya. Nah, di bulan pertama, oke, di bulan pertama itu ada 2 ya, di bulan kedua ada 4 dan seterusnya. Ini kalau saya coba gambar itu nanti gambarnya seperti ini ya. Oke, nah ini ya semoga sudah kelihatan di layar ya. Jadi di bulan pertama, nah ini ya, di bulan pertama saya mendapatkan 1 orang, maka ada 2 orang yang aktif. Di bulan kedua saya mendapatkan 1, teman saya mendapatkan 1. Di bulan ketiga saya mendapatkan 1, teman saya yang di sini mendapatkan 1, yang di sini mendapatkan 1, yang di sini mendapatkan 1 gitu ya. Inilah duplikasi ya. Saya melakukan
Downline di bawah saya juga melakukan, ya. Nah, ini duplikasi. Maka terjadi pergerakan terus-menerus gitu ya. Nah, ini yang kita mau lihat. Ketika terjadi seperti ini, apa yang akan terjadi? Oke, nah ini yang terjadi ya. Di bulan pertama ada 2, di bulan kedua ada 4, kemudian 8, 16, 32, 64 di bulan ke-6. Nah, Bapak Ibu, di bulan ke-6 ini yang isinya 64 orang ini adalah titik yang paling krusial, ya. Titik yang paling berbahaya. Di sini banyak orang yang tidak paham, mereka memutuskan untuk berhenti. Kenapa kok memutuskan untuk berhenti? Karena mereka ini mengalami ini ya. Nah, ini ya. Di bulan ke-6 itu ketika ada 64 orang ya, ketika masing-masing orang katakan punya omset 900.000 dan kita mendapatkan 5%-nya, kalau dihitung-hitung bonusnya itu cuma 2,8. Nah, orang langsung berpikir gini kan, waduh, gile bener nih. Aku udah kerja keras, ya kan? Udah kerja keras, kontang-panting sana-sini. Ternyata dapatnya cuma 2,8 doang. Yang bener aja, UMK Semarang aja udah 3 juta sekarang. Masa ini cuma 2,8? Betul apa betul? Ya kan? Nah, di sini banyak orang yang putus asa. Mereka merasa, aduh udah kerja keras, tapi dapatnya itu ternyata nggak sesuai. Dapatnya terlalu sedikit. Ya. Nah ini ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ini yang saya mau ngomong dari awal. Inilah yang dikatakan Robert Kiyosaki di bukunya dia Cash Flow Quadrant dan Business School. Ya, terutama di buku Business School. Dia menjabarkan dengan sangat detail. Kenapa? Jadi gini, dia bilang gini, puncak kesuksesan di network marketing itu sangat terbuka luas untuk semua orang. Oke, puncak kesuksesan di network marketing itu terbuka luas untuk semua orang. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak banyak orang yang bisa sampai ke puncak? Nah ini masalahnya. Karena banyak orang yang terikat oleh uang. Ya, banyak orang yang terikat oleh uang. Ketika mereka tidak melihat uang, maka mereka memutuskan untuk berhenti. Itu problemnya, ya. Ketika mereka tidak melihat uang, mereka memutuskan berhenti. Ya ini yang saya cerita. Nah, padahal kalau ini diteruskan apa yang terjadi? Nah, ini ya. Nah, di bulan ke-7 menjadi 128, kemudian 256, 512, 1024, 2048, dan 4096 di bulan ke-12. Yang ketika kita hitung, ya, ketika ada 4096 orang dikali omset yang sama, yaitu 900.000, dan masing-masing orang dapat 5%, apa yang terjadi? Income-nya 184 juta. Gila nggak? Menarik? Ini ya, jadi ini adalah simulasi, padahal ini dengan 1 ya. Bagaimana kalau bisa 2? Bagaimana kalau bisa 4? Bagaimana kalau bisa 10 dalam 1 bulan? Ya, 1 aja di bulan ke-12 bisa menjadi 184 juta. Ya. Pak, itu kan kalau semuanya jalan. Bagaimana kalau ternyata di tengah jalan banyak yang kemudian tidak meneruskan? Oke, kita coba ambil 90% kegagalan, ya, atau hanya ambil 10% keberhasilan saja. Nah, ini ya, kalau kita ambil 10% keberhasilan saja, maka artinya kita masih bisa punya potensi income 18,4 juta sebulan. Nah, kira-kira kalau kita membangun bisnis kita terlebih dahulu, let's say katakan jelek-jeleknya tercapai 10% dengan 1 orang, di bulan ke-12 sudah dapat sekitar 18 jutaan, lumayan apa enggak? Lumayan, Pak. Oke, thank you. Menurut Om Yanto, Cik Melani, Om Kaleb, halo Om Kaleb, apa kabar? Salam kenal. Baik. Berarti menarik ini. Karena 18 juta lumayan. Yes, ya, tapi tadi ya harus sabar ya.
Karena kita harus mengerjakan dan Waduh, membangunnya sabar tuh. terlebih dahulu. Gitu ya. Sabarnya tuh ya lama tuh. Ya, karena ini bisnis, ya. Ini bisnis. Oke? Makanya di sini dijabarkan sungguh-sungguh supaya kita tuh terbuka pikirannya. Banyak Iya, orang terbuka. yang tidak melihat seperti ini, dia nggak ngerti. Gitu ya. Oke? Nah, ini apa yang kita punya di HDI. Ya, ini apa yang kita punya di HDI. Oke? Nah, jadi sekarang kita untuk bisa mendapatkan itu semua, kita itu harus melakukan dulu yang namanya persiapan. Ya, persiapan. Jadi kalau kita itu mau mendapatkan sesuatu tadi, kitanya juga harus siap ya. Karena kalau kitanya juga nggak siap, makanya nggak bisa. Nah, ini yang nanti kita duplikasi ya. Apa saja persiapannya? Yang pertama adalah tentang masalah mental dan sikap. Ya. Apa itu? Yang pertama, buang jauh-jauh yang namanya malu, takut, gengsi. Ya. Nomor 1 ya, buang malu, takut, gengsi. Yang kayak apa sih? Misalnya contoh ya, merasa, wah saya itu di kantor direktur loh. Masa saya mesti ke rumah orang, bahkan yang orangnya tuh rumahnya ada di kampung. Ya itu ya, gengsi. Atau, wah saya masa harus cerita tentang madu ke teman-teman saya, gengsi saya. Ya, atau takut, bahkan mungkin takut gini ya, saya kan pendidikannya cuma SMA, ini yang saya mau tawarin S2 loh, ini yang mau saya tawarin tuh pimpinan perusahaan besar loh. Ya, punya ketakutan. Nah, di sini kita belajar bareng-bareng ya. Kita mulai bahas ya. Pertama mungkin malu. Kenapa kok malu? Ya kan? Apakah yang kita lakukan ini berdosa? Gitu. Apakah yang kita lakukan berdosa? Apakah kita cerita tentang madu, tentang bisnis HDI kepada teman kita itu berdosa? Berdosa nggak? Enggak. Enggak ya? Oke. So, kalau tidak berdosa, jangan takut. Ya. Gengsi. Kita yang mau digengsiin apa sih? Ya kan? Gengsi itu loh, tidak pernah membuat kita kaya. Yang ada malah kita gara-gara gengsi bisa jatuh miskin. Ya kan? Dan yang ketiga takut. Ya. Nah, ketakutan itu lebih banyak karena kita yang membuatnya sendiri, ya. Jadi ketakutan itu hanya ada di dalam pikiran kita sebetulnya. 90% ketakutan kita itu tidak pernah terjadi. Ya. Apa yang kita takutkan itu sebetulnya tidak pernah terjadi, ya, 90%. Oke? Jadi, nah, bagaimana caranya mengatasi rasa takut? Ayo, ada yang bisa kasih saya bantuan? Gimana caranya mengalahkan rasa takut? Ada yang tahu? Rasa takut. Cara mengalahkan rasa takut adalah dengan melakukannya, ya. Jadi kalau takut telepon, apa yang harus dilakukan? Ya telepon saja. Diangkat. Ya, Telepon lakukan diangkat. saja. Takut untuk ngobrol dengan orang, ngobrol aja. Takut untuk presentasi orang, presentasi saja. Ya. Kalau Anda sudah melakukannya, nanti Anda akan merasa gini, loh, ternyata ya gitu doang ya. Ternyata tidak seperti yang saya takutkan ya. Ternyata menyapa orang asing, itu ya ternyata gitu doang gitu loh. Loh, ternyata presentasi itu ya gitu doang. Kadang-kadang kita suka merasa takut gini ya. Aduh, tapi saya tuh materinya belum menguasai loh. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana ya? Nah, kadang-kadang ternyata, loh, ya pertanyaannya cuma gitu-gitu doang ya ternyata ya. Iya, betul. Jadi, tadi ya cara mengalahkan ketakutan adalah dengan dilakukan. Ya. Oke, Cimelani, jadi selain berdoa, ya berdoa saya setuju, tapi setelah itu harus dilakukan.
Corona dengar juga dilakukan. Jadi gini loh, kalau Anda tanya ke saya, Pak Ronald tuh kalau sekarang mau presentasi orang itu ada takutnya nggak? Secara manusia saya menjawab, iya. Saya pun takut loh. Saya bukan tidak punya rasa takut, saya punya rasa takut loh. Saya pun takut. Ya, ketika saya diajak Om Wianto tuh ngisi arisan, ya ngisi pertemuan 30 orang. Jangan dipikir saya nggak takut loh. Saya takut juga. Tetapi ya, saya tetap melakukannya. Nah, karena saya sudah melakukannya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lama-lama ketakutan itu semakin mudah saya atasi. Ya. Jadi di sini obat dari ketakutan itu bukan kita tidak punya rasa takut, tetapi kita semakin cepat menguasai ketakutan kita. Oke? Jelas ya? Yang kedua adalah tentang positive thinking. Ya, positive thinking. Gini. Jadi, misalnya ini ada kejadian. Mau prospek nih ya, kita mau ke tempat prospek. Ternyata bannya mobil atau bannya motor itu bocor. Ya, bannya mobil atau bannya motor itu bocor. Nah, kalau kita melihat dari sisi yang negatif, kita bisa berpikir begini loh. Oh, jangan-jangan Tuhan nggak mau saya ketemu sama dia. Loh, kok ketawa toh Bu? Ngalami ya? Kita yuk coba berpikir dari sisi kacamata yang lebih positif ya. Misalnya gini, oh mungkin Tuhan itu mau menyelamatkan saya, ya kan? Jangan-jangan kalau saya tadi langsung berangkat, jangan-jangan itu di depan ada kecelakaan dan saya akan menjadi salah satu korbannya, ya. Dengan saya mau bannya bocor, saya kan mesti nambal ban dulu atau saya mesti ganti ban dulu sehingga Tuhan menyelamatkan saya dari kecelakaan. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Saya punya satu cerita untuk menggambarkan ini, ya. Anda bisa supaya ini bisa Anda ingat ya, baik-baik. Di sebuah kerajaan, ya, di sebuah kerajaan itu sang raja ini tuh sangat gemar sekali berburu. Nah, kemudian suatu hari ya, ketika si raja ini berburu, kemudian dia melakukan satu kesalahan pada waktu itu sehingga melukai jari kelingkingnya. Bahkan karena lukanya yang begitu parah, dokter di kerajaan itu terpaksa mengamputasi jari kelingkingnya, ya, mengamputasi jari kelingkingnya, sehingga sejak hari itu sang raja tidak punya lagi jari kelingking. Nah, sejak hari itu sang raja itu selalu marah-marah terus gitu ya. Dia menjadi uring-uringan, menjadi emosional gitu ya. Nah, sang penasehat raja itu mencoba menenangkan sang raja ya. Dia selalu mengingatkan raja, cobalah untuk bersyukur ya. Dalam apapun yang sang raja alami, cobalah untuk bersyukur. Wah, sang raja dinasihati seperti itu semakin marah. Maksudmu apa? Aku sekarang nggak punya kelingking. Aku suruh bersyukur gara-gara nggak punya kelingking. Kamu memang kurang ajar kamu. Sejak hari itu sang penasihat ini dimasukkan ke dalam penjara. Nah, setelah itu sang raja mengangkat penasihat yang baru. Ya. Nah, hari demi hari berlalu sampai akhirnya sang raja sudah mulai lupa dengan kelingkingnya. Ya. Nah, sang raja sudah mulai kangen ya, kangen, dia sudah lama nggak berburu, dia kangen gitu ya. Jadi hari itu, wah, dia ajak berburu besar-besaran ya, dia ajak banyak orang-orang kerajaan termasuk penasihatnya yang baru, dia ajak juga ya, dia ajak anak-anaknya juga gitu kan. Wah, hari itu mereka pergi berburu. Wah, dan karena sang raja sudah lama tidak berburu ya, dia sangat semangat sekali. Nah, singkat cerita ada satu buruan yang kebetulan larinya tuh cepat sekali ya. Nah, sang raja tuh sangat penasaran, dikejar terus sampai masuk ke dalam hutan ya, yang jauh sekali sampai ke pedalaman. Nah, ternyata di pedalaman itu ada suku-suku pedalaman ya.
Singkat cerita, sang raja dan rombongannya itu tertangkap oleh suku pedalaman. Kemudian suku pedalaman ini kebetulan hari itu adalah hari raya mereka, di mana mereka akan mempersembahkan korban. Nah, mereka ketemu dengan raja dan rombongannya, mereka sangat gembira. Wow, ini persembahan yang sudah dewa berikan. Wah, ini harus menjadi persembahan untuk dewa. Wah, jadi raja dan semua rombongannya ditangkap dan mereka dipersiapkan untuk eksekusi untuk persembahan kepada raja. Ya. Wah, dari pertama mungkin tentara raja ya diperiksa sempurna, langsung sembelih, jret. Kemudian satu persatu ya setelah tentaranya habis, begitu juga penasihat raja ya, dicek semuanya, wah sempurna, sembelih, jret. Dan Anda tahu apa yang terjadi ketika pada tiba giliran sang raja diperiksa. Waduh, orang ini tidak ada kelingkingnya satu, tidak sempurna. Ini tidak boleh kita persembahkan, karena kalau kita persembahkan nanti dewa akan marah. Itu kata dukunnya, ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Sang raja dibebaskan, ya dilepaskan, karena mereka punya keyakinan dan kepercayaan mereka nggak mau sembelih raja supaya mereka nggak ketimpa sial. Nah, raja langsung pergi lari pulang ke kerajaan, gitu ya. Dia sambil lari pulang. Dia tiba-tiba jadi teringat ya, apa kata penasihatnya yang lama. Raja dalam apapun berusahalah untuk bersyukur. Gitu ya. Pasti ada hal baik di balik hal buruk yang kita diizinkan ngalamin. Hari itu sang raja mengerti. Gitu ya. Jadi dia lari pulang ke kerajaan, dia segera ke penjara, dia temui penasihatnya yang lama. Ya. Begitu ketemu dia bilang apa? Penasihatku, aku hari ini baru mengerti apa yang kamu katakan. Terima kasih, terima kasih. Aku hari ini mengerti. Mulai hari ini aku akan terus bersyukur untuk apapun yang aku diizinkan harus aku alami. Nah, si penasihatnya kan bingung. Tanya, emang apa yang terjadi Baginda Raja? Nah, si raja cerita panjang lebar dan begitu sang raja selesai bercerita, penasihatnya pun langsung bersujud dan dia mengatakan apa? Baginda Raja, hamba juga bersyukur dan berterima kasih karena hamba sudah dijebloskan ke dalam penjara. Kenapa? Ya, sebab kalau hari ini saya tidak di penjara, mungkin saya juga menjadi salah satu korban persembahan yang sudah disembelih untuk dewa. Oke? Dapat sesuatu dari cerita saya tadi? Dapat ya? Jadi dalam hal apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, cobalah untuk berpikir positif, minimal itu bersyukur. Ya, minimal itu bersyukur. Pasti ada sesuatu. Ya. Oke? Nah, itu adalah sikap dan mental yang kedua, yaitu punya pola pikir yang positif. Yang ketiga adalah punya antusias, ya, punya semangat. Gini loh, Bapak Ibu, ini bisnis kita sendiri. Kalau kita aja sebagai pemimpin, sebagai pemilik, kita tidak antusias, apalagi orang yang kita pimpin. Bisa kebayang nggak? Kalau kita pemimpinnya aja nggak antusias ya. Kalau sayanya ya misalnya nih bawain training ya sambil lemes gitu ya, kayak udah nyawanya udah mungkin tinggal 1-2 gitu ya, udah nggak punya semangat lagi, sudah nggak punya keyakinan lagi, apalagi dengan Anda. Betul ya? Jadi kita harus mulai dari diri kita ya. Ketika kita ketemu dengan prospek, kita menjelaskan produk HDI atau kita menjelaskan bisnis HDI saja dengan penuh keraguan-raguan ya. Ya Clover Honey sih katanya bagus sih. Ya semoga bisa membantu ya. Siapa tahu gitu ya. Ya bisnisnya ya ada sih katanya yang bisa dapat besar, tapi ya nggak tahu ya bisa apa enggak sih. Terus kitanya sendiri kalau ditanya, kamu katanya jalanin HDI? Ya gitulah ya, ya baru nyoba-nyoba sih. Ya sampingan aja, siapa tahu bisa. Nah kalau kitanya aja tidak punya antusias dan keyakinan, apalagi prospek kita gitu ya. Jadi kitanya yang harus mulai dari diri kita sendiri dulu
ya. Ketika kita punya antusias, ketika kita punya keyakinan, begitu juga nanti orang-orang yang kita temui akan ketularan gitu ya. Dan sebagai seorang pengusaha, kita harus punya sikap mental bisa tidak bisa, harus bisa. Maksudnya apa? Maksudnya itu gini loh. Kita tidak mudah menyerah ya ketika kita mengalami hambatan, kesulitan gitu ya. Contoh nih, ayo kita kejar yuk. Bulan Februari ini harus minimal manajer ya. Oh, saya udah nawarin 10 orang nih, nggak ada yang mau. Terus kita, udahlah berhenti aja deh, susah. Jangan ya, karena kita sebagai pengusahanya kita harus bisa, tidak bisa, harus bisa. Berusaha sampai gong terakhir berbunyi. Ya, berusaha berjuang sampai titik akhir darah transfusi. Ya, sampai terakhir. Kalau biasanya Februari ini kan sampai tanggal 28 ya. 28 kita tutupnya itu jam 00 WIB. Ya, 00 WIB. Jadi sebelum itu kita tidak boleh berhenti berusaha. Apapun kita jalankan, ya. Bisa nggak bisa harus bisa. Dan rumus dari keajaiban, miracle, adalah faith plus action. Ketika kita punya iman dan ketika kita punya iman dan kita mau mengerjakan, maka kita akan menikmati keajaiban ya. Jadi keajaiban itu hanya terjadi bagi orang-orang yang percaya dan mau bekerja. Faith plus action. Jadi tanpa faith action saja juga nggak bisa. Ya. Faith doang nggak pernah action juga nggak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Jadi bisa nggak bisa harus bisa. Bahkan ya kalau kita tuh mau berjuang sampai terakhir dengan kita berduet dengan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang mungkin kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Gitu ya. Oke, itu ya. Jadi yang pertama persiapan kita untuk mental dan sikap ya, kita belajar yang pertama hilangkan takut, malu, gengsi. Yang kedua belajar untuk selalu positive thinking. Yang ketiga antusias dan bisa tidak bisa harus bisa ya. Oke, ya kayak Cik Melani ya, berjuang sampai titik darah penghabisan ya. Jadi sebelum gong terakhir berbunyi tidak boleh menyerah ya. Oke. Yang kedua ya, kita belajar tentang pola pikir pengusaha. Nah, dalam hal ini kita mulai belajar tentang yang namanya uang. Oke. Nah, kita di sini ada yang namanya investasi dan ada yang namanya biaya. Ya, kita mesti kenal dengan ini ya. Nah, biaya ini nanti terbagi dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Ya, biaya tetap itu biaya yang keluar entah kita di HDI, entah kita tidak di HDI. Ya, contohnya apa? Makan. Emang kalau kita nggak di HDI, terus kita nggak makan. Makan juga kan? Betul ya? Nah, itu contoh dari biaya tetap. Nah, kalau biaya tidak tetap, itu sering disebut juga sebagai biaya operasional. Jadi biaya yang keluar ketika kita melakukan bisnis HDI. Contohnya apa? Biaya transportasi ya, baik bensin gitu ya, mungkin yang naik Gojek atau naik Gokar. Nah, itu adalah biaya tidak tetap. Biaya transportasi ya. Kalau dulu ada biaya telekomunikasi ya, karena kalau dulu itu kan telepon mahal ya. Tapi kalau sekarang itu udah enak sekali loh. Telepon itu sangat murah sekali. Ya kan? Kita mau telepon berjam-jam juga bayarnya murah sekali kalau sekarang dibandingkan dulu. Ya. Gitu. Kayak ini Om Kaleb nih ngalamin banget ya Om ya, zamannya telepon masih mahal ya Om. Waktu zamannya awal-awalnya handphone, waduh pulsanya setengah mati mahalnya ya. Biaya handphone sebulan bisa jutaan ya Om ya, bener ya? Ya, Sekarang orang beli kuota 100.000 sudah dapat 30 giga. Waduh itu kalau ngomong pakai WA call udah bisa berjam-jam tuh ya. Nah, itu biaya ya. Nah, sebagai pengusaha, kita berusaha biaya kita itu seefisien mungkin. Oke? Seefektif dan efisien mungkin. Contoh, saya keluar kota.
ya, ketika saya keluar kota, maka ketika saya merintis, saya juga tidak cari hotel yang bintang 3, bintang 4, bintang 5, enggak. Saya pun cari hotel yang ekonomis aja. Yang penting bersih, aman gitu ya. Kan sekarang banyak ya hotel kelas Oyo, kelas Red Doors, yang mungkin semalam cuma sekitar 150 ribuan gitu ya. Begitu juga transportasi ya. Kita berusaha nih supaya transportasi kita seefisien mungkin. Jadi untuk lokasi-lokasinya kita sesuaikan gitu ya. Jangan sampai dari satu ujung ke ujung yang lain. Nah, begitu kita masuk ke satu area, kita berusaha kita putar-putar di daerah sana supaya biayanya nggak besar gitu ya. Nah, itu ya. Untuk biaya kita berusaha seefisien mungkin, sekecil mungkin. Oke? Contoh makan. Saya kalau makan sendirian, ya ini saya buka ya. Saya kalau makan sendirian saya nggak pernah masuk restoran. Nggak pernah. Ya. Saya akan cari kelas-kelas warung. Kelas-kelas warung, mungkin tenda, kaki lima gitu ya. Saya nggak pernah sendirian masuk ke rumah makan, restoran, nggak pernah. Ya. Saya masuk ke restoran itu ketika saya mau ketemu orang mungkin ya, mau prospek orang, dan orang ini profilnya cukup tinggi misalnya, jadi saya butuh tempat yang cukup representatif. Nah, itu baru saya masuk ke restoran. Tapi kalau enggak. Kenapa? Karena sekali lagi ini biaya ya. Prinsip dari biaya adalah sekecil mungkin, seefisien mungkin. Ya kan? Contoh lagi, air minum. Air minum itu ya. Mungkin kalau dikit-dikit kita beli, kan akhirnya pengeluaran jadi gede. Ya udah, bawa aja air minum dari rumah gitu ya. Sehingga kita bisa mengirit pengeluaran gitu. Oke, ini untuk biaya. Sampai biaya dulu ada yang mau ditanyakan? Ya, thank you Cik Melani ya. Oke, action and pray until miracles happen. Ya, setuju ya. Oke, sampai biaya dulu dari Bu Joisa, Kak Oni, Om Kaleb, Pak Om Yanto, ada yang mau ditanyain Cik Melani? Jelas untuk biaya? Oke. Jelas kok. Ya, sekarang kita masuk ke investasi. Nah, ini ya. Seorang pengusaha dia tahu banget bahwa dia harus berinvestasi. Investasi yang saya maksud di sini bukan tentang saham, obligasi, reksadana, bukan itu. Bukan itu yang saya maksud. Investasi yang saya maksud di sini adalah investasi leher ke atas. Ya. Saya ulang ya. Investasi yang saya maksud di sini adalah investasi leher ke atas. Ya. Bentuknya apa? Buku, pertemuan-pertemuan, ya, VIP BEC, yang sifatnya itu menambah pengetahuan kita. Oke, ya, investasi yang pertama itu yang sifatnya menambah pengetahuan kita. Investasi yang kedua adalah yang bersifat mengembangkan jaringan kita, ya, mengembangkan jaringan bisnis kita, mengembangkan aset kita. Nah, bicara soal aset, di HDI aset kita apa? Ada yang bisa bantu saya? Kalau di HDI apa aset kita? Jaringan kita. Ya, coba lebih spesifik lagi Bu Joisa. Jaringan kita itu betul, tapi coba lebih spesifik lagi. Yang dimaksud apa? Siapakah aset kita di HDI? First line kita, first line. Atau downline. Belum. Bukan. Kalau itu agak keliru. Siapa? Om Yanto tahu nggak siapakah aset kita di HDI? Upline. Semua orang. Semua orang salah. Yang di Purpex. Aset kita di HDI adalah pemimpin-pemimpin di bawah kita. Oke? Pemimpin-pemimpin di bawah kita itulah aset kita. Ya. Jadi tidak semua yang join di bawah kita itu aset langsung ya. Kenapa? Karena mereka belum tentu menghasilkan. Ingat loh, kita di sini bisnis loh ya.
bukan yayasan sosial. Ini saya perlu perjelas gini, karena ada banyak orang ketika baca buku Business School, di situ kan tagline-nya adalah for people who like helping people. Ya kan? Business School itu bukunya tuh bawahnya tulisannya for people who like helping people. Untuk orang-orang yang suka menolong orang lain. Nah, tapi di sini tuh banyak yang salah mengartikan. Dia pikir terus dia cari orang susah. Gitu ya. Dia cari orang susah nih. Nah, ini dialami sama downline saya Jakarta ya. Setiap kali datang itu selalu ngomong gini, kok aku punya downline baru kok, kasihan kok, dia habis cerai sama suaminya, terus dia nggak punya pekerjaan, dia bingung, anaknya ada 4. Nah, itu ya, itu bukan itu, bukan gitu ya. Nanti kalau begitu, akhirnya kita jadinya ke pinggir jalan, cari orang-orang yang lagi ngemis, cari orang-orang yang lagi mulung, terus kita bilang, kamu daripada mulung, mending kamu jadi downline aku aja. Bukan itu ya yang dimaksud ya. For people who like helping people tuh maksudnya gini loh. Kita itu membantu rekan kerja kita, rekan bisnis kita yang juga mau berkembang. Tadi yang saya bahasakan dengan menjadi pemimpin-pemimpin di bawah kita. Gitu ya. Oke. Nah, itu yang kedua ya, investasi adalah mengembangkan mereka juga, ya. Nah, bentuknya nanti macam-macam ya. Bisa menjadi challenge, bisa menjadi program dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini pola pikir pengusaha. Kita lanjut yang ketiga, yaitu persiapan waktu. Nah, ini ilmu mahal banget ya. Persiapan waktu. Kenapa ini ilmu mahal? Ternyata ya Bapak Ibu, yang paling berharga di muka bumi ini itu bukan uang. Ya, yang paling berharga di muka bumi ini bukan rupiah, bukan dolar. Yang paling berharga di muka bumi adalah waktu. Uang itu kalau hilang bisa dicari lagi. Tapi waktu yang sudah berlalu tidak dapat diulang lagi. Ya. Jadi waktu ini tuh sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Entah kita gunakan dengan sebaik mungkin, entah kita biarkan berlalu begitu saja, ya. Waktu akan terus berjalan, ya. Mungkin di sini karena usianya ini, saya cuma mau ajak untuk Anda ingat-ingat. Dulu masih zamannya taksi pakai Argo, masih ingat ya? Asik. Masih ingat ya, Om Kaleb juga masih ingat ya, Om Wianto ya? Masih ya? Si Melani tahu toh, taksi masih pakai Argo ya, zamannya belum Gokar. Kehidupan itu seperti kita naik taksi tadi. Begitu kita duduk, apa yang terjadi? Bayar tarif. Argonya jalan, ya kan? Tarif. Begitu duduk, tarifnya langsung jalan, argonya jalan. Entah kita suruh taksinya jalan ataupun tidak, argonya pasti jalan. Begitu juga dengan hidup kita, ya. Entah kita pakai waktunya dengan baik ataupun tidak, waktu itu akan terus berjalan, ya. Nah, sekarang di sini kita belajar bagaimana memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Yang pertama adalah buat rencana kerja. Dan rencana kerja itu harus tertulis. Oke. Dan rencana kerja itu harus detail jam per jam ya. Ini saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini akan panjang. Please nanti Anda ke BEC ya, cari audio RKH ya, rencana kerja harian. Oke. Anda juga bisa ke YouTube Propolis Team, di situ juga ada dibahas ya. Walaupun tidak detail ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda dengerin morning briefingnya Propolis Team, itu memberikan insight-insight atau tips-tips, tapi tidak membahas secara mendetail. Kalau Anda untuk mendetailnya, Anda harus ke BEC. Ya. Nah ini ya, yang pertama harus buat yang namanya rencana kerja. Kalau Anda tidak membuat rencana kerja, percaya dengan saya, hari itu akan berlalu begitu saja. Ya. Dan rencana kerja itu harus dibuat minimal H-1. Jadi kayak hari ini, Anda harus sudah membuat besok itu Anda mau ngapain, jam per jam. Ya. Misalnya nih contoh, saya biasanya bangunnya jam 6 pagi. Oke, dari jam 6 pagi sampai jam 7 mau ngapain? Dari jam 7 sampai jam 8 mau ngapain?
Jam 8 dari sampai jam 9 mau ngapain dan seterusnya sampai tidur lagi. Ya. Nah, dalam segala sesuatunya tuh harus ditulis ya. Jadi contoh termasuk kita misalnya mau santai, mau berlibur, tetap boleh ya, tapi yang penting semuanya didesain, direncanakan, ya. Nah, kalau nggak direncanakan ini yang seringkali gini loh, waktu kerja kepikirannya libur, waktu libur kepikirannya kerja. Nah, itu nggak enak. Oke, terus yang kedua, tetapkan prioritas waktu, ya. Jadi ada yang namanya penting mendesak, kemudian tidak penting mendesak, mendesak tidak penting, dan tidak penting tidak mendesak. Nah, kalau yang penting dan mendesak berarti memang harus kita lakukan. Ya. Yang tidak penting tetapi mendesak, kita tanya, bisa nggak didelegasikan ke orang lain? Ya. Contohnya apa? Misalnya saya mau mengirimkan paket, ya, paket produk. Paket produk ini memang harus segera saya kirim. Oke. Tetapi pertanyaannya apakah harus saya yang mengirimkan produk? Kalau jawabannya oh enggak sih, enggak harus Pak Ronald juga yang mengirimkan produk. Oke, saya akan coba cari kurir ya. Sehingga saya bisa mendelegasikan ke orang lain. Penting tidak mendesak. Maka apakah harus saya kerjakan hari ini atau bisa saya tunda besok? Oh, besok enggak apa-apa sih Pak karena ini tidak harus hari ini. Oke. Ya. Apalagi yang penting tapi tidak mendesak, membaca buku. Ya. Membaca buku itu penting. Tetapi kan tidak dilakukan sekarang. Kita lakukan di jam-jam yang non-produktif. Jadi waktu kita tuh dibagi dua. Waktu produktif dan waktu non-produktif. Atau jangan menggunakan kata non-produktif ya, kesannya nggak enak. Semi-produktif. Nah, itu ya. Waktu produktif itu waktu kita kerja. Kerja itu artinya adalah ketemu prospek dan presentasi. Itu waktu produktif. Nah, waktu semi produktif itu waktu-waktu di mana kita memang tidak memungkinkan untuk ketemu dengan prospek, ya. Itu contoh misalnya malam sekali ya di atas jam 9 atau pagi sekali ya. Nah, itu waktu-waktu yang semi produktif. Nah, di waktu itu kita bisa menggunakan tadi ya baca buku misalnya gitu. Oke. Dan bagaimana yang tidak penting dan tidak mendesak? Ya, contoh apa? Nonton TV ya, nonton drakor, nonton sinetron, nonton film. Ya. Nah, itu kita rencanakan kapan kita mau melakukannya, ya. Nah, kalau waktunya sudah mendesak sekali dan kita harus mengejar target, berarti sementara kita membayar harganya dengan cara menunda untuk melakukan tadi ya nonton TV ataupun nonton drakor dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir adalah komitmen terhadap rencana kerja yang sudah kita buat ya. Sama seperti pertanyaan gini, Om Kaleb, dulu waktu kerja Om mau berangkat kerja tapi ternyata hujan deras pagi-pagi. Pertanyaan saya, Om tetap berangkat ke kantor atau izin nggak berangkat ke kantor? Berangkat ke kantor. Hujan Dengan deras loh Om, payung, apa-apa. tetap berangkat. Apa? Hujan deras loh, Ah, enggak apa-apa. tetap berangkat. Pakai jas hujan. Nggak mau izin saja sama HRD. Oh, jangan. Oh, penting. Oh. Nah, Om, tolong diulangi sedikit lagi Om, tadi gimana Om? Apanya yang diulang? Kok nggak mau izin HRD aja, kenapa? Enggak mungkin. Artinya takut sama saya. Lah ya, maksud saya Om kenapa nggak izin aja sama HRD hari itu libur gitu. Enggak bisa, penting kerjanya. Nah, itu loh. Jelas ya? Penting. Oke? Kalau kita ketika kerja sama orang aja, kita bisa komitmen seperti itu, apalagi ketika kita hari ini punya bisnis sendiri. Ini punya kita sendiri loh. Ya toh? Ketika kita mengerjakan barangnya orang lain, pekerjaannya orang lain aja, kita menjaganya sedemikian rupa. Apalagi kalau kita punya barang kita sendiri. Betul nggak Om Kaleb? Ya, betul. Yes. Gitu ya. Komitmen ya. Jadi apa yang sudah kita buat, kita lakukan. Sama seperti hari ini ya.
Makanya saya tetap melakukannya. Saya tetap komitmen dengan RKH saya. Ya, saya sudah mencanangkan malam ini NEO, saya tetap melakukannya. Ya, oke. Justru saya minta maaf ya karena tadi terlambat ya. Oke, yang keempat penampilan ya. Penampilan ini sesuatu yang sangat penting ya. Karena bagaimanapun ya, walaupun bahasa Inggrisnya mengatakan don't judge the book by its cover. Jangan menghakimi sebuah buku karena cover atau sampulnya. But we want to read the books because it's cover. Kita itu jadi tertarik untuk membaca isi bukunya karena kita melihat covernya. Oke? Begitu juga persepsi orang kepada kita. Ya, penampilan ini sudah berbicara seperti tadi gitu ya. Kenapa? Karena loh bisa saja gini loh, kita itu kan tidak pernah tahu ya, kita itu dapat berkat rezeki anugerah yang dari Tuhan lewat orang yang mana tuh kadang kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah selalu siap, kapanpun itu terjadi, saya siap. Nah itu yang penting, jangan sampai gara-gara penampilan yang harusnya menjadi rezeki saya, akhirnya lewat. Gara-gara orangnya nggak respect sama Ronald. Kenapa nggak respect? Karena lihat penampilannya nggak mencerminkan gitu. Ya. Nah harusnya seperti apa sih? Nah ini gambaran yang cowok ya. Kalau yang cowok ya kita harus menampilkan kesan yang profesional ya. Jadi mulai dari rambut ya, rambutnya harus ditata yang rapi ya, yang rapi gitu. Nah kalau cowok memang ini ya untuk yang kayak pakai highlight gitu, warna rambut gitu kurang ya. Bagaimanapun orang masih tetap kurang menghargai profesional ketika cowok itu disemir ya, di warna-warna. 2, penampilan wajah ya dijaga ya supaya penampilannya tuh tetap seger gitu ya, nggak kuyu, nggak kotor gitu ya. Kemudian bau mulut dan bau badan harus dijaga ya, jangan sampai kita baru ngomong orangnya udah pingsan duluan gitu ya, jadi belum sempat presentasi udah pingsan ya. Pakaian ya, tidak harus jas seperti ini ya Bapak Ibu ya, jas seperti ini pun saya hanya pakai kalau di pertemuan-pertemuan resmi ya. Tapi kalau sehari-hari ya minimal seperti ini ya, kemeja ya. Nah mungkin ini Om Yanto nih, terus Cik Melani yang sering ketemu saya di Semarang. Nah Om Kaleb juga deh, saya ketemu Om Kaleb kan 2 kali. Om pernah nggak saya datang ke rumahnya Om pakai kaos? Enggak. Enggak ya, selalu pakai kemeja gitu ya. Mau lengan pendek boleh, mau lengan panjang boleh ya. Celana itu celana kain boleh. Kalau mau pakai jeans juga jeansnya diperhatikan jeans yang rapi ya. Jangan sampai jeans bolong-bolong, belel-belel gitu ya. Jeansnya juga yang rapi ya. Usahakan pilih warna gelap ya, seperti biru tua, hitam, warna hitam gitu. Oke. Kemudian sepatu dan kaos kaki ya. Jadi gunakan sepatu, pakai kaos kaki ya. Oke, ini untuk yang pria ya. Untuk yang wanita bagaimana nih? Nah, ini yang wanita ya. Rambut juga ya. Rambut kalau wanita mungkin disemir masih oke, tapi jangan yang terlalu warna-warni ya. Usahakan satu warna saja. Kemudian kalau mau diurai ya yang rapi ya, atau kalau enggak diikat ya. Om Kaleb mungkin boleh dibantu. Saya dengar kalau waktu di bank itu kan juga ada standar untuk rambutnya perempuan ya Om ya? Iya, Harus betul. diapain Om? Pendek. Kalau penuh pendek. Kalau panjang ya panjang biasa. Dicempol? Harus dicempol nggak Om? Apa? Dicempol. Jempol kenapa? Dicempol biar rapi itu loh, Oh, dicempol. enggak. Itu enggak ya? mungkin. Oh itu enggak harus ya? Nah itu enggak harus. Enggak harus. Enggak harus. Yang penting kalau mau diurai yang rapi ya, jadi enggak Ya, awut-awutan. rapi. Oke. Bu Joisa tuh rambutnya sekarang oke banget ya. Digunting sama Kak Oni ya? Iya tadi, iya. Woi mantap, pantes. Oke, terus penampilan wajah ya sama ya. Jadi ada make up-nya tipis-tipis ya. Gimana Om? Make up. Yes. Ya. Ada make up-nya tipis-tipis ya. Jangan juga terlalu menor seperti jangan juga terlalu menor seperti Lenong ya. Betul ya Om ya? Iya, betul. Ada make up-nya tipis-tipis ya.
mungkin alis, kemudian sedikit Transparan. eyeshadow. Transparan. Apa Om? Transparan. Transparan. Tawaran? Transparan. Oh, transparan, oke. Ah, Lipstick ya, lipstick juga ya, ya, supaya kelihatan seger ya. nggak boleh menor. Nggak boleh menor, yes, thank you. Jangan yang merah nyeter gitu ya. Ya. Nah, tapi juga hati-hati ya, karena zaman sekarang itu kan macam-macam ya. Ada juga lipstick yang warnanya kalau nggak salah silver ya. Nah, malah kesannya jadi pucat ya. Oke, terus bau mulut, bau badan. Nah, ini ya kuku ya, yang wanita kuku. Saya juga melihat ada beberapa yang terus ada stikernya, warna-warni gitu ya, merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Nah, itu juga jangan ya. Jadi satu warna aja ya, merah-merah semua atau mau coklat-coklat semua misalnya gitu. Betul ya, Om ya? Kemudian pakaian ya. Untuk yang wanita juga sama ya, usahakan pakai kemeja ya, pakai kemeja, terus mau ditambah blazer juga boleh gitu ya. Tergantung sih kita sesuaikan ya. Kalau misalnya itu ruangannya full AC ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau enggak, daripada mungkin keringetan, lebih baik mungkin pakai yang lebih lebih nyaman gitu ya, kemeja gitu. Nah, untuk pakaian wanita hindari eh, you can see everything yang penting-penting. Oke, jadi hindari yang model tank top gitu ya. Terus kemudian saya nggak tahu namanya tuh yang model sekarang yang kelihatan perut dan udelnya itu loh. Apa namanya Kak Oni? Nggak tahu kok. Yang cuman sampai sini tuh loh bajunya. Di atas pusat kalau baju. Bikini. Bukan dong, bikini mana ke pantai. Saya lupa tuh, pokoknya sekarang lagi tren lah ya kalau di TikTok itu pada pakainya kayak begitu kan, tank top yang terus modelnya cuma sampai di sini nih, di perut sini nih. Nah, itu jangan ya. Karena gini loh. Oh ya, terus rok ya. Kalau rok juga jangan terlalu pendek ya. Pokoknya intinya jangan sampai kita tuh membuat prospek kita jadi gagal fokus gitu loh. Akhirnya mereka tuh nggak jadi bisa dengerin presentasi kita gitu ya. Mereka malah jadi nggak nyaman, bingung sendiri gitu ya. Oke, dan terakhir gunakan sepatu ya, sepatu karena saya juga banyak ya melihat yang perempuan ini juga menggunakan sandal. Om Kaleb waktu di bank pakai sandal boleh nggak Om yang perempuan? Apa? Pakai apa? Sandal. Sandal nggak boleh toh. Kecuali sakit ya. Sandalnya Kakinya bagus. sakit. Sandalnya yang cantik-cantik ada bling-blingnya, Pun nggak boleh. tetap nggak boleh. Ah, Nah, kira-kira gitu ya, saya buat gambaran ya. Jadi penampilan itu juga sesuatu yang sangat penting ya. Oke, terakhir kita lanjut ya. Yang kelima adalah tentang perlengkapan. Ya, perlengkapan ini juga sesuatu yang penting ya. Ini saya punya utang sama Bu Joisa nih ya, kartu nama. Terus pena ya, press tool. Nah, ini juga saya utang sama Bu Joisa ya. Oke. Nggak Terus apa-apa. ya, segera tak lengkapin ya. Nah, ini ya bawa kertas HVS ya. Saya pun selalu bawa kertas HVS ya untuk menjelaskan ya. Terutama kalau sudah menjelaskan bisnis, saya butuh kertas HVS untuk coret-coret. Kemudian ada infopack ya, digital infopack, ada agenda ya, jadwal kerja. Nah, ini ada kalau kita bisa bawa buku-buku ini akan baik ya. Ini ada buku The Magic of Thinking Success, ada buku Business School ya, ini ya. Kemudian aplikasi BEC yang sudah terinstall di smartphone Anda. Dan ini ya, bawa tas kerja ya Bapak Ibu ya, diusahakan ada tas kerja. Nggak harus yang mahal ya, nggak harus yang kulit asli, harga jutaan nggak. Ya, Anda beli yang imitasi juga nggak apa-apa. Yang penting kelihatan cukup profesional ya. Baru itu sih. Di tas. Ya, jangan sampai apalagi yang paling parah ya pakai kantong plastik. Waduh. nggak sopan tuh. Nggak sopan. Iya toh. Iya, iya. Oke. Apalagi? Ya, udah. Itu aja untuk 5 persiapannya ya. Ini ada buku-buku awal
yang kita bisa baca ya, ada Secret Book of MLM, Success Guaranteed, Master of Recruiting gitu ya. Ini ada, ya kita mau ambil ya. Oke, terus ini ada brosur, daftar nama, kemudian ada buku Business School, buku The Magic of Thinking Big ya. Oke, ya itu untuk NEO hari ini. Ya, oke sampai sini dulu. Kita punya waktu beberapa menit untuk mungkin kalau ada yang kita mau bahas atau tanya jawab. Agak ngebut ya ini ya. Semoga tidak terlalu cepat. Terlalu cepat enggak Om Kaleb? Om Wianto? Ya, masih pertama ya. Malum ya. Oke. Dari Bu Joisa, Kak Oni ada yang mau ditanyain? Cik Melani? Ada yang mau ditanyain? Yang tadi tuh wanita. Yang tadi kita mau tanya, tadi kita ada diskusi sama-sama di sini. Apa tuh? Saat kita mau rekrut orang, katakanlah orang, Apa Bu, suaranya putus-putus, tolong diulang. iya. Kita mau rekrut orang. Ya, kita mau rekrut orang. Ini mau rekrut orang. Kan dia mau nambahin orang, tetapi dia mau nambahin di bawah teman. Contoh seperti di Upang gitu. Apakah dia masuk di apa namanya di sistem itu? Dia masuk dulu dia langsung daftar, apa dia masuk langsung di lewat ID, dimasuk dulu di Upang dulu begitu, baru daftarin. Gitu. Oke. Ini Iya. berarti pertanyaannya proses pendaftarannya ya. Proses pendaftaran, Pak. Oke. Saya berarti tidak perlu menjawab kenapa kok harus ditaruh di bawah Upang, bukan itu ya pertanyaannya ya? Pertanyaannya itu sudah Pak Ronald. Ya. Saya cuma memperjelas saja, berarti pertanyaannya kan bukan apakah boleh ditaruh di bawahnya Upang atau bukan gitu kan? Iya. Oke, sebentar saya buka Google Chrome saya dulu. Saya coba siapkan KTP untuk contoh ya, semoga bisa ada. Sebentar, KTP. Oke, saya akan coba ya, saya akan coba show ya. Oke, ini Google Chrome. Oke, sudah bisa terlihat di layar ya. Jadi kita buka dulu. Nah, untuk proses membernya Kak Oni, kita buka yang namanya HDI Store. Ya, kita buka HDI Store. Nah, seperti ini. Oke, ini langsung saya contohkan. Saya masuknya pakai akun saya, ya. Sorry. Saya ulang. Saya ralat ya. Jadi, kalau kita mau mendaftarkan orang, tapi di bawahnya downline kita. Oke, saya coba pelan-pelan ya. Kalau kita mau mendaftarkan orang, di bawahnya downline kita, maka posisi HDI Store-nya jangan login, ya, seperti ini. Sampai sini dulu, Kak Oni ada pertanyaan enggak? Bingung enggak? Enggak. Enggak ya. Jadi jangan login justru. Oke. Nah, langsung aja klik yang daftar. Nah, sampai sini kan daftar sekarang. Nah, dah tinggal langsung masukkan KTP. Ini coba ya, kita akan coba ya bareng-bareng ya. Oke, jadi prosesnya ini ya, ini dari awal. Nah ini ya langsung begitu kita upload KTP, maka nama akan langsung muncul. Jadi kita tidak perlu mengetik. Oke, nah ini langsung kita cocokkan aja datanya. Oke, belum kawin, anggap aja ini pekerjaannya seniman gitu ya misalnya. Ini kotanya kota Semarang.
Oh, Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang. Ini kecamatannya tadi mana? Kragan ya. Oke. Ini Kragan. Nah, sebentar. Ini kode posnya. Kode pos itu kalau kita nggak tahu tinggal di googling aja ya, kayak ini ya, Kragan. 59273. 59273. Oke. Nah, di sini begitu Anda sudah masukkan kode pos, Anda untuk yang di bagian family center-nya atau senternya tinggal klik aja tentukan center terdekat ya. Nanti dia otomatis sistem akan membaca ya. Nah, ini kan. Atau saya masukkan Semarang aja lah. Biar cepat. Oke, emailnya katakan misalnya ya azam13456@gmail.com. Oke, nomor handphonenya 1-229-8045. Ini ya. Nah, ini ya di sini Bu Joyce sambil dilihat untuk buku tabungan jika kita mau melengkapinya nanti ya, ini diklik ya Kak Oni ya, ini diklik. Begitu juga NPWP ya, kalau ini mau dilengkapinya nanti ini diklik. Oke, nah di sini ya. Nah, ini yang penting. Ini yang saya mau jelaskan. Di sini kita bisa melihat ada yang namanya sponsor dan isi sponsor. Saya mau jelaskan. Sponsor adalah orang yang di atasnya persis. Contoh nih, contoh tadi ya, Kak Oni mau masukin orangnya di bawahnya Upang. Oke? Betul ya? Halo, halo? Kak Oni betul ya? Maka Iya. maka di sini diisi dengan ID-nya Upang. Nah, ID-nya Upang berapa? I00 berapa tuh? Nggak ingat. Bentar, saya cari dulu. Utang sponsor, ini diisi sponsor. Kok isi di mana Pak? Oh, ada uang. Kok bisa daftar ya? Mana? Di HDI. Di HDI ya ini. Ya. Orang tadi buka di HDI. Hah? Oke, Upang itu I002568 964C. Nah, ini begitu saya masukkan. Nah, di sini kan keluar nih Upang Halusi. Nah, secara default maka isi sponsornya juga Upang. Tapi kalau di sini ternyata yang kerja Kak Oni, maka ininya dirubah. Jadi I002566 859K. Ya, ini ya. Nah, gini. Jadi artinya posisi orang ini dia ada di bawahnya Upang, tetapi bonus 27,5%-nya ke tempatnya Kak Oni. Sampai sini terjawab Kak Oni? Iya, Terjawab Pak ya? Ronald. Tadi aku sudah jelasin seperti itu, tapi dia belum percaya. Jadi makanya tadi Ya udah, ini tinggal dilanjutkan aja. Nah, udah kan? iya. Tuh, berarti kan udah jelas nih. Tuh, sponsornya Upang, isi sponsornya Kak Oni. Oke? Jelas ya? Jelas Pak Ronald. Ya wes, dah ini seperti biasa nih tinggal ditik-tik aja.
Sudah terjawab? Pak Ronald, Yes. Oni tanya, jadi jangan di login kah? Jangan di login. Kalau kita mau daftarin downline di bawah downline kita. Kalau di bawah downline, di bawah kita persis, nggak apa-apa login. Jadi kalau di bawah saya persis, saya login pakai akun saya. Tapi kalau di bawahnya, tadi ya saya joinkan, kan tadi saya joinkan tempatnya bawahnya Upang, isi sponsor ke Kak Oni toh, dalam kondisi HDI Store tidak terlogin. Jelas ya? Iya jelas. Dan sekaligus tidak perlu saya harus masuk ke HDI Store-nya Upang. Nah itu tadi pertanyaan kita lagi di Oke, sini. tadi ya. Dia bilang, Jadi iya, tidak perlu ya saya masuk ke HDI Store-nya Upang, nggak perlu. iya, baik Pak. Udah terjawab. Sudah terjawab ya? Terus, Oke, dari yang lain. Dari ini Om Kaleb mungkin, Cik Melani, Om Wianto ada yang mau ditanyain? Pak Ronald, ada satu pertanyaan nih. Kalau andai kan kita masuk seperti tadi ya sudah semua 27,5% kan ke kita, ke upangnya dapat berapa? 2,5. Oh. Baik, makasih Pak Ronald. Kalau menurut Corona gimana? Lebih baik mana? Kita langsung atau kayak seperti tadi? Kalau itu kenalannya Kak Oni dan yang kerja Kak Oni dan tidak ada kepentingan harus naruh di bawahnya Upang, nggak usah. Taruh aja di bawahnya Kak Oni persis. Maksud saya biar bercabangnya banyak gitu loh maksudnya. Nggak ada manfaatnya juga. Ditaruh di bawahnya Upang juga nggak akan membuat apa-apa. Tadi saya bilang, bukan. Saya tadi bilang bukan kayak matahari. Iya. Karena Upangnya juga nggak mungkin follow up, gitu loh. Iya. Idealnya upline langsungnya itu kan harusnya yang bertanggung jawab sama downline-nya toh. Sama seperti hari ini. Kak Oni itu kan di bawahnya Bu Joisa. Maka seyogianya Bu Joisa lah yang bertanggung jawab sama Kak Oni, kan gitu. Betul. Iya toh? Iya. Tapi kalau saya menaruh orang di bawahnya Bu Joisa, yang Bu Joisa juga nggak kenal, Bu Joisa kan juga nggak bisa follow up. Nah, kalau ini contohnya karena Bu Joisa aktif ya. Bagaimana kalau orang itu nggak aktif? Kayak tadi Upang kan nggak aktif. Terus ditaruh di bawahnya Upang, manfaatnya apa? Kan nggak ada manfaatnya. Itu yang saya maksud gitu loh. Kebayang ya Kak Oni ya? Maksudnya biar cabangnya banyak gitu. Nah iya. Jadi gini loh. Ini ya, saya mudeng. Begini Pak Ronald, cabangnya kan cabang bercabang begitu. Duplikasi lah katakanlah. Nggak Maksudnya akan dia terjadi. Jadi gini loh. Kita punya prinsip ya. Kelebaran, nah ini yang namanya kelebaran. iya. Kelebaran ini kita bicara soal yang namanya apa? Kekayaan. Kekayaan ya. Jadi kalau kita ingin kaya, kita harus buka kelebaran selebar mungkin. Semakin lebar, semakin kaya. Oke. Nah, kalau ini namanya kedalaman ya. Ini namanya kedalaman. Nah, semakin ke dalam, ini kita semakin stabil. Jadi kalau kedalaman itu bicara soal kestabilan. Kelebaran kita bicara apa tadi? Kekayaan. Jelas ya Kak Oni ya? Iya. Gitu. Jadi kalau kita menaruh orang, nah ini saya ganti warna aja. Saya menaruh orang nih, ini downline saya si A, ya. Saya menaruh orang di bawahnya, yang si A nggak kenal, apalagi si A-nya juga nggak aktif. Maka ini nggak ada manfaatnya saya taruh di sini.
Entah dia di sini, entah saya taruh di sini, sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan yang signifikan. Lain lagi kalau gini ya, lain lagi ceritanya kalau gini. Si A ini katakan Upang kasih referensi. Ini loh, aku punya saudara. Dia itu apa namanya sakit diabetes. Coba deh kalau kamu mau coba tawarin ke dia, siapa tahu dia mau. Nah, kalau yang kayak gitu boleh. Jadi Upang kasih referensi. Nah, ketika referensinya join, kita taruh di bawahnya Upang. Ngerti ya kau nih ya? Oke. Nah, ketika kita sudah taruh di sini, kita naik ke tempatnya Upang gitu. Kita komporin. Upang. Kemarin saudara kamu yang diabetes itu udah ambil paket loh. Dia udah join loh. Aku taruh di bawah kamu. Ayo, kamu biar dapat bonus, kamu juga harus ada poinnya 300. Jelas ya, Kak? Apa kau ini jelas ya? Jelas. Ya, gitu. Tapi kita sudah siap ya. Ini kan namanya juga kita mencoba ya untuk pakai strategi kompor ya. Namanya strategi membakar dari bawah. Jadi kita taruh di bawahnya ini, kita naik ke atasnya ya. Tapi kita sudah siap loh kalau sampai dia ngomong, "Ah, enggak ah. Udah buat kamu aja." Gitu ya. Tapi semoga dia mau ya. Kalau dia mau terus kita bisa ngomong gini juga. Ayo dikejar yuk. Ini kalau kamu bisa dapat 2 lagi begini, yang paket-paket, kamu bisa masuk peringkat manajer loh. Gitu. Jelas ya? Jelas Jelas Pak. kok. Gitu. Jadi kalau bisa yang ditaruh di bawahnya tuh referensinya dia. Ya. Tapi kalau Kak Oni tetap mau nyoba, enggak, aku tetap mau kasih orang di bawahnya Upang. Ya enggak apa-apa juga. Enggak ada yang salah. Yang penting kalau saya isi sponsornya Kak Oni, karena Kak Oni yang kerja. Gitu ya. Jadi sambil untung-untungan juga boleh. Misalnya nih Kak Oni, ini kan Upang. Terus Kak Oni kan taruh orang tuh di bawahnya Upang, gini kan, jebret. Ada pembelanjaannya 300. Terus tadi ya Kak Oni nyoba untung-untungan ke tempatnya Upang. Upang, di tempat kamu, di bawah kamu itu udah aku taruh 1 orang tuh. Ada pembelanjaannya 300. Lu kalau mau dapat dari dia di tempat lu juga mesti ada poinnya 300. Nah, kamu mau apa nih? Ini lagi ada promo Royal Jelly atau ada promo enzim mineral atau kamu butuh apa? Madu kah atau apakah gitu. Atau kamu mau cobain biskin. Nah, gitu boleh ya. Terus sambil gini, Oke. kalau kamu bisa nambah 2 lagi, kamu bisa masuk peringkat manajer loh. Nah, jelasin kenapa kok manajer? Iya, lu kalau manajer 6 kali, ntar dapat bonus cash award dari HDI 1 juta. Pak Ronald boleh tanya ya? Boleh. Pak Ronald, kalau kita masukin skemanya seperti tadi, jadi Oni masukin orang di bawah Upang, lalu kalau Upang belanja 300 BP ya, kalau andai kan Upang nggak belanja, dia punya 25%-nya itu lari ke Oni atau gimana? Oke, ini Upang, ini yang baru. Yang baru 300 ya. Sebentar, saya mau pastikan dulu. Isi sponsornya siapa? Oni, Oke, berarti 27,5% kan ke Oni. iya. Ya toh? Berarti ini dianggap seperti tidak ada. Oh, Jadi yang jadi dapat 2,5% ya Bu Joy salah. Terus upline-upline-nya Ibu termasuk saya. Kan yang dapat 2,5% itu kan 7 tingkat upline di atas. Berarti kan 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 di atasnya Oni itu dapatnya 2,5%. Jelas ya? Kalau Kak Oni 27,5% gitu. Jadi upangnya yang 0 ini seperti seolah-olah tidak ada. Makanya kenapa saya bilang kan, sebetulnya ditaruh di bawah maupun tidak, ya tidak terlalu banyak perbedaan gitu loh. Oke, kok kalau begitu, andaikan dia repeat order, berarti Siap. Oni dapat 5%. Siapa yang repeat order? Yang pembelanjaan baru tadi. Oke, yang ini. Yang ini repeat Iya. order. Berarti Iya. kan dapatnya Oni kan, Kak Oni kan 5%. Iya. Terus pertanyaannya apa? Di atas Oni dapat berapa lagi? Saya terus siap upline saya lagi. Sesuai dapat haknya masing-masing dong, Bu. Kalau Ibu misalnya nih sudah punya poin 300 di pribadi, berarti Ibu Iya. berhak juga 5%. Gitu. Sesuai haknya masing-masing. Padahal itu repeat order loh. Iya. Iya toh. Kan memang sesuai dengan marketing plan. Oh. Bentar, saya keluarin marketing plan-nya ya. Nah, dah kelihatan ya marketing plan-nya ya. Jadi sesuai dengan haknya kita masing-masing gitu loh. Ibu sendiri pada waktu itu posisinya apa? Contoh ya, ini kan Bu Joisa, ini kan Kak Oni, ini kan Upang, ini kan bawahnya Upang tadi, repeat order kan? Iya. Ini ada omsetnya ya, katakan 300 ya. Nah, otomatis kan Kak Oni kan dapat 5% dong. Iya. Misalnya Kak Oni posisinya apa? Manajer gitu ya. Iya. Maka orang ini dihitung sebagai level 1-nya Kak Oni. Ketika kondisi upangnya 0 ya. Kalau upangnya ada 300 gimana? Kalau upangnya ada 300 berarti ini level 1, ini level 2. Oke? Itu kacamatanya Kak Oni. Sekarang kacamatanya Bu Joisa. Bu Joisa sendiri peringkatnya apa? Contoh misalnya peringkatnya Bu Joisa juga manajer. Berarti ini level 1, ini level 2, ini level 3. Nah, sesuai haknya Ibu di sini toh. Jelas ya? Iya, jelas, Pak Roni. Kak Oni jelas ya? Iya. Gitu. Jadi masing-masing berhak sesuai dengan masing-masing mendapatkan sesuai haknya masing-masing gitu loh. Tapi kalau misalnya ini cuma contoh. Misalnya Ibu peringkatnya partner ya, partner itu yang ini. Nah, partner. Karena Ibu 300 dan hanya punya satu yang 300 atau 2 ya, nggak nyampe 3. Ya, karena kalau untuk manajer kan butuh 3. Katakan Ibu cuma dapat 2 yang 300 jalurnya ya. Berarti Ibu seorang partner. Partner kan dapatnya 2 level. Oke, berarti ini level 1, ini level 2. Berarti yang ini nggak dapat. Jelas nggak, Bu? Jelas. Kak Oni jelas nggak? Iya, jelas. Ya. Dari yang lain kalau mau nanya boleh loh ya. Om Yanto atau Cik Melani kalau mau nanya boleh loh. Om Kaleb juga boleh kalau mau nanya. Ya, sampai sini jelas ya? Jelas, Pak. Ada lagi yang mau ditanyain? Dari Om Kaleb ada yang mau tanyain? San, nggak mudeng Mas Yano. Nggak Nggak mudeng? tahu. Ya, sambil jalan ya Om. Nggak tahu. Sambil Ya. jalan. Kalau di Ini yang diomongkan awal-awal, apa aja itu. Waduh. ya. Kalau di awal-awal marketing plan nggak mudeng itu wajar Om, wajar. Nek Om langsung mudeng saya yang takut. Saya yang takut nanti. Itu seperti bayi baru lahir, tahu-tahu dia udah bisa lari.
Saya yang takut ya toh. Jadi Om Wianto nih, ada yang mau ditanyain, Cik Melani? Ya. Untuk tadi Ronald, Ya. untuk yang partner tadi Ronald, itu coba diulang lagi Ronald. Diulang lagi, oke, sebentar. Yang partner itu. Jadi masing-masing itu mendapatkan hak sesuai posisinya. Ya, ini misalnya nih ya, ini si A. Ini kan langsung contoh kasus ya. Ini Ya. kedalaman di bawahnya ada si B. Di bawahnya si B ada si C. Si C ada si D. Dan di bawahnya si D ada si E. Ya, ini misalnya ya. Katakan semuanya 300. Ya, ini misalnya semuanya poinnya 300 ya. Jadi A punya poin pribadi 300. Si B juga punya 300. Si C juga punya 300 dan seterusnya. Ya. Katakan si C ini peringkatnya manajer. Si B peringkatnya juga manajer, tapi si A peringkatnya partner. Loh, kenapa kok partner? Karena dia hanya bisa memenuhi syarat ini. Dia tidak bisa memenuhi syarat yang ini. Ya, contoh misalnya nih ya, si A ini ternyata kalau dibuka jaringannya cuma begini doang. Ya, jadi dari satu jalur ini dia dapat 300 dan dia cuma punya satu jalur doang ya. Yang di sini yang ketiganya tidak ada. Sampai sini Om Yanto paham? Paham. Oke, berarti secara peringkat kan dia cuma partner doang nih si A. Nah, sesuai dengan ketentuan di sini, seorang enterpriser partner haknya hanya 2 level kedalaman. Berarti kalau si A ya dapatnya cuma dari sini level 1, dari sini level 2. Udah habis. Yang bawah-bawahnya nggak dapat. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan si B? Si B kan peringkatnya manajer. Manajer kan 5 kedalaman. Berarti kalau dari si B ya ini level 1-nya dia, level 2 dan level 3. Berarti dapat semua. Jelas? Jelas. Bagaimana dengan si C? Si C manajer kan, berarti dia dapat 5 level. Berarti kalau kita lihat kacamatanya si C, ini level 1-nya C, ini level 2-nya C. Berarti dapat semua. Ya. Jelas ya, Om? Jelas ya. Oke, Cimelani ada yang mau ditanyain? Ya wis, kalau sudah tidak ada yang ditanyain, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Kita besok belajar lagi tentang sistem ya, tentang sistem. Sama ini, saya mendorong teman-teman untuk ikut acaranya ARA daftar yang untuk hari Senin ya. Untuk Bu Joisa, Kak Oni mungkin agak mohon pengertiannya dan kesabarannya karena mulainya di tempat Anda kan udah jam 9 ya. Jadi agak siapin kopi juga. Tapi saya garansi ya, Ara itu orangnya kreatif banget ya. Saya pun kadang tuh ngeliatin dia gitu tuh suka kagum loh. Kok bisa gitu ya, jadi orang itu tuh ada aja yang dia bisa omongin gitu ya. Kecerdasannya dia tuh, kreativitasnya dia tuh keren banget gitu loh. Jadi besok kan dia Senin mau ngajari caranya presentasi kan. Tips-tips dalam presentasi. Nah, dia tuh itu jagonya dia. Jadi makanya kenapa saya dorong Anda ikut, investasi 35.000 ya. Itu nggak mahal, tenan saya jamin ya. Saya berani garansi ya, nanti kalau Anda ikut, Anda merasa nggak dapat apa-apa, komplain ke saya, tak balikin 35.000-nya. Ya, Mau gampang. dibuletin. Gimana? Mau Mau apa? dibuletin 1.000. Hah? Dibuletin biar 50.000. Dibuletin jadi 50.000. Iya, wes tak buletin nggak apa-apa, wes. Yang penting Iya, ikut. Ya ini mungkin Om Kaleb belum tahu. Jadi yang Bu Joisa sama Kak Oni itu ada di Papua, Pak Kaleb. Papua. Ya, jadi selisihnya 2 jam. Ya, jadi kalau kita di Jawa ini sekarang setengah 9 malam, di tempatnya mereka udah setengah 11. Setengah 9. Jam berapa? Setengah 11. Nah iya setengah 11 kan, makanya saya salut lah mereka itu Lumayan pengorbanan ya, belajarnya luar biasa ya. luar biasa. Ya, Wislopet. apa enggak kedengeran? Wislopet. Wislopet. Oh iya.
Ya wes, sampai ketemu besok. Tuhan berkati kita semua. Salam sehat dan sejahtera. Ya, Sampai besok ya. Good Diamond. Ya. Corona. Thank you. Dadah. Ya. Hati-hati di jalan pulang ya, Bu. Ya. Bu Joysa, hati-hati di jalan pulang.